lihat berita tragedi Cipondoh kemarin, apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di situasi seperti itu? Oke, simak terus untuk IR episode kali ini dan jangan lupa bumper dulu. Nah, sobat responsif, jadi ketika kita berada di situasi seperti tragedi, entah itu di Cipondoh atau entah itu pas ada bencana seperti itu kan, korbannya nggak hanya satu, jadi ada banyak banget. Kemarin seperti yang dilihat di berita itu, korbannya sekitar berapa ya, 20-an lah, berapa itu. Nah itu ada yang luka berat, ada yang luka ringan, dan alhamdulillah tidak ada korban nyawa. Nah, ketika sobat-sobat responsif di sana, sebenarnya ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses bantuan yang kita berikan sebelum pihak dari instansi rumah sakit atau pihak kesehatan lainnya datang. Jadi ada yang bisa kita lakukan selain menghajar masa. Enggak. Jadi ada yang kita lakukan namanya triase. Jadi triase itu adalah bahasa asing ya. Kita ambil dari Prancis. Triage itu artinya sortir. Jadi triase itu adalah penilaian korban berdasarkan ancaman jiwanya. Jadi bukan berasal dari diagnosanya. Jadi berasal dari seberapa tingkat keparahan pasien yang menyebabkan bisa nyawanya melayang atau kegagalan organ atau luka fisik yang berat seperti itu. Jadi itu menyortir sebelum dilakukan tindakan ke rumah sakit. Nah, jadi triase itu bisa kita lakukan sebenarnya teman-teman. Yang pertama, langkahnya adalah teman-teman berada di situasi tempat korban itu berada. Jadi ketika contoh di Cipondoh kemarin, kita datang ke sana, jebret, terus kita lihat tapi cuma jangan lihat. Jadi sambil menilai situasi deng. Jadi nanti kalau di rumah sakit atau ketika kita berada seperti di posko seperti itu, ada yang checklistnya sendiri untuk triase. Ada yang warna merah itu, ada sebentar. Nah, kalau di posko kita seperti ini, tineng, kebalik nggak guys? Nggak ya? Nah seperti ini, hijau. Jadi ada 4 warna teman-teman: hijau, kuning, merah, dan hitam. Jadi kalau yang hijau itu prioritas ketiga kita. Skop pertama wae. Jadi yang pertama itu prioritas itu kita merah. Merah itu keadaannya dia mengancam jiwa. Seperti pendarahan. Terus dia penurunan kesadaran yang terus-menerus. Terus dia henti jantung. Napas henti jantung. Itu kita merah karena ketika kita tidak segera melakukan tindakan medis, itu akan mengancam nyawanya pada pasien tersebut. Yang kedua itu kuning. Kuning itu dia termasuk dalam kategori yang medium. Maksud saya medium itu dia perlu diobservasi tapi tidak begitu mengancam bahaya seperti patah tulang tertutup. Jadi dia merasa kesakitan tapi tidak begitu mengancam nyawa. Kalau yang hijau itu ringan seperti luka lecet atau sedikit agak pusing akibat benturan seperti itu. Nah, terus hitam, yang keempat itu hitam, itu langsung kita bawakan ke kantong jenazah. Karena hitam sudah meninggal, tidak perlu dilakukan tindakan khusus, langsung masuk plastik. Nah, kalau merah ini nanti kalau teman-teman kan kalau di lapangan nggak ada nggak mungkin bawa triase seperti ini. Jadi nanti ditandain aja, tandain ini merah, ini nggak ada nggak ada nafasnya, penurunan kesadaran, dia nafasnya kok lama-lama menurun gitu, ditandain dulu. Kalau teman-teman punya pertolongan pertama pada pasien gawat darurat
untuk apa namanya, ada ilmunya lah, itu teman-teman bisa melakukan tindakan pertolongan pertama. Nah kalau enggak ya udah tanjain dulu aja, terus nanti kalau ada petugas datang langsung mas ini nggak ada penurunan kesadaran, dia nafasnya kok kayaknya berhenti ya gitu. Nah nanti seperti itu ditandain aja. Nah kalau kuning nanti teman-teman bisa melakukan tindakan seperti kalau dia mengeluh sakitan buat dia merasa nyaman. Terus kalau dia kok kakiku bengkak mas, tolong dia kesakitan, kita berikan dia apa namanya kompres seperti itu. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa. Terus kalau yang hijau nanti apa namanya, diinggirkan dulu dari tempat kejadian kalau dia bisa seperti itu. Nah nanti ada yang namanya retriase, jadi seperti kita melakukan pengecekan ulang selama 10 menit atau 5 menit sampai 10 menit lah. Jadi seperti itu. Jadi takutnya nanti ketika kita melakukan retriase ini, pasien yang kuning ini tiba-tiba dia ketika patah tulang dia panik, terus penurunan kesadaran. Nah nanti dia triasenya jadi merah, jadi peningkatan tingkat, atau penurunan ketika yang merah dilakukan tindakan yang benar dia menjadi kuning seperti itu. Jadi melakukan retriase terus. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ketika kita contoh ini ya, ada korban terjatuh di depan kita. Nah menentukan triasenya adalah kita langsung melakukan yang namanya ABC. Kita cek airway-nya. Kalau dia tidak ada perdarahan yang lain airway-nya, kita cek jalan nafasnya, apakah ada sumbatan, apakah dia posisi lehernya terlalu menekuk gini sehingga gangguan jalan nafasnya berkurang. Kita cek dulu itu yang airway-nya. Lalu kita cek juga breathing-nya, pernafasannya, apakah pernafasannya masih ada, apakah kembang kempis dadanya itu masih ada. Terus kita juga kalau bisa cek respiratorinya, RR-nya itu dia bernafas berapa kali. Itu kalau yang breathing. Yang C-nya adalah sirkulasi. Kita cek sirkulasi darahnya, apakah ada perdarahan atau tidak, apakah nadi perifernya ada atau tidak. Terus capillary refill-nya bagaimana, kita cek itu sirkulasinya. Kalau tidak ada cek itu, kita berarti berikan dia triase merah. Kalau tidak ada, kalau masih ada tapi sedikit, kita berikan bantuan. Contoh ketika ada sumbatan jalan nafas, nanti kita berikan posisi yang lebih baik biar airway-nya, jalan nafasnya itu terbuka, atau kita beri sedikit bantuan untuk dia breathingnya seperti clear area dan sebagainya, atau sirkulasinya. Kita ketika dia ada perdarahan, kita tutup dulu perdarahannya agar sirkulasinya lancar. Nah seperti itu nanti kita bisa lihat dia berada di fase triase kuning. Atau yang hijau biasanya dia cuman lecet gitu, terus dia cuman kepalaku pusing, tapi dia masih sadar, masih respon walaupun dia sambil mungkin agak shock sedikit, shock karena kejadian yang terlalu cepat sampai saya tidak sempat melihat seperti itu. Nah jadi dia agak shock tapi dia masih bisa diajak komunikasi, itu hijau. Nanti kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Seperti itu yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana atau kejadian yang menyebabkan banyaknya korban atau korbannya massal, masif dan sebagainya. Jadi daripada kita main sendiri, lebih baik kita melakukan tindakan pertolongan pertama, dan untuk yang lainnya biar diurus oleh pihak lainnya juga. Kenapa? Karena kita prioritasnya adalah menyelamatkan orang yang berada di depan kita. Oke, sobat responsif, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Kita akan melakukan searching lagi untuk episode berikutnya ya, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, itu dulu, bye.